Perkenalkan, nama saya Priscilia Melinda Kamboji, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pelajar bagi kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih kemerdekaan itu dan apa aja tujuan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri, tanpa intervensi pihak asing. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Dan sekarang kita harus mengetahui tujuan-tujuan dari kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka adalah melindungi segenap bangsa. Tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka merupakan perlindungan, terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka. Dari hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Parameter atau ukuran subjek hukum warga negara sudah terlindung adalah jika hak-haknya telah terpenuhi berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. Kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya tugas negara atau pemerintah. Peran warga negara juga dibutuhkan dalam melindungi bangsa. Wujud pembelaan negara dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan warga negara itu sendiri. Salah satu wujud sederhana dalam melindungi bangsa adalah dengan memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. 2. Tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka adalah memajukan kesejahteraan. Tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka berupa kesejahteraan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin antara lain adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Selain itu, tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka sejahtera adalah terus selalu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional. Indonesia yang saat ini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, maka dari itu Indonesia harus siap bersaing. Yang ketiga, tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka berupa pencerdasan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia setelah merdeka dari pencerdasan ini adalah memastikan seluruh bangsa Indonesia memperoleh kesempatan
mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Sejak kemerdekaan, pemerintah telah berupaya agar Indonesia bebas dari buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan. Mencerdaskan bangsa merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan bangsa akan semakin mudah dicapai. Upaya mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka dapat dilakukan dengan mengejar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya. Menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas pasti mampu memajukan dan menyejahterakan taraf hidup sebuah bangsa. Yang keempat, tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka adalah menciptakan perdamaian. Tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka berupa ketertiban dan perdamaian terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Istilah damai dalam ilmu politik terdapat dua macam, yaitu perdamaian di dalam negeri dan damai, dan perdamaian di luar negeri. Tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan di negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dasar politik luar negeri Indonesia sendiri adalah politik bebas aktif. Perdamaian yang tercipta di masa-masa negara di dunia akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan keadilan sosial. Perdamaian juga dapat diwujudkan oleh setiap warga Indonesia dengan menjaga perdamaian antara suku, antara umat beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Setelah kita mengetahui apa itu kemerdekaan dan tujuan-tujuan kemerdekaan dari bangsa Indonesia, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab tentang bagaimana para pelajar mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelajar? Yang kedua, apa tugas pelajar dalam kemerdekaan? Yang ketiga, mengapa pelajar berperan penting dalam kemerdekaan? Yang keempat, mengapa pelajar disebut sebagai bagian dari pemuda bangsa atau penerus bangsa? Yang kelima, kenapa pelajar sangat dituntut untuk belajar dengan giat? Yang keenam, tindakan apa saja yang dapat seorang pelajar lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Yang pertama, pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar itu bermacam-macam, dalam arti ada pelajar SD atau sekolah dasar, ada pelajar SMP atau sekolah menengah pertama, dan pelajar SMA atau sekolah menengah atas. Yang kedua, tugas pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan giat agar dapat meraih cita-cita dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, pelajar sebagai generasi penerus bangsa berperan penting dalam mengisi kemerdekaan. Pelajar jadi bagian dari pemuda bangsa sebagai generasi penerus.
Pelajar dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan giat demi meningkatkan kualitas dirinya. Generasi penerus bangsa diperlukan untuk memajukan bangsa itu sendiri. Yang keempat, karena seorang pelajar sedang menuntut ilmu untuk di masa yang akan datang, kita sebagai para pelajar dipercaya oleh bangsa ini untuk melanjutkan cita-cita bangsa. Yang kelima, dengan rajin belajar akan menjadikan kita lebih pintar dan akan membuat kita berguna bagi orang lain. Jika kita rajin belajar, kita akan menjadi sukses di masa depan dan kita akan lebih mudah menjalani kehidupan. Yang keenam, mengikuti upacara untuk menghormati jasa pahlawan. Mengikuti berbagai kegiatan positif seperti belajar bersama atau kegiatan kelompok lainnya. Mengadakan lomba dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Belajar dengan giat untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan tidak melakukan kegiatan kriminal seperti tawuran, meminum miras, merokok, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana para pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.